الحمد لله فتيح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق العظيم، وعلى آله وأصحابه الذين عطر ربه بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan keyakinan sesungguhnya tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemuliaan yang lebih besar melebihi mendapat ridhonya Allah, dan tidak ada kehinaan yang lebih hina melebihi mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khotib akan menyampaikan tema tentang teman yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan agama ini dengan penuh keyakinan, karena agama ini adalah tertib dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini. Dialah yang Maha Tahu segalanya. Dialah yang mengatur segala-galanya. Dialah yang tahu segala-galanya. Dialah yang mendengar segala-galanya. Dialah pemilik segala-galanya. Dialah Allah, pencipta seluruh alam, penguasa seluruh alam, penentu dunia, penentu akhirat. Maka perintah-perintahnya kita kerjakan dengan penuh keyakinan bahwasanya dengan menjalankan perintah-perintah Allah pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Bila kita mengerjakan perintah Allah akan datang kesuksesan dan kemuliaan dalam, dan bahwasanya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah pasti kita akan merugi, menyesal pada akhirnya. Kita kerja agama ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah, karena hakikatnya amal-amal agama yang kita buat ini hanyalah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah kita tidak akan bisa mengamalkannya. Maka kita mengamalkan agama dengan penuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditambah-tambah lagi amalan, ditambah-tambah lagi mutu amalan, ditambah-tambah lagi nilai amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang tempat ujian, maka banyak hal-hal yang gagal,
banyak hal-hal yang kadang menyusahkan kepada kita, maka bagaimanapun juga berpeganglah kepada agama dengan penuh sabar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah 153. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan agama ini bareng-bareng dengan seluruh umat Islam dengan kasih sayang, karena kita bareng-bareng maka dapat pertolongan Allah. Yadullah ma'al jamaah. Bila kita senantiasa berjamaah, maka datangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jelas Allah menyampaikan siapa senantiasa berjamaah akan dapat pertolongan Allah. Siapa yang tidak senantiasa berjamaah tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya senang dengan orang-orang yang senantiasa berjamaah. Pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang senantiasa berjamaah. Jamaah adalah orang yang senantiasa bareng-bareng dalam melaksanakan perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan agama dengan penuh kasih sayang kepada umat, karena orang yang kasih sayang akan disayangi oleh Allah, dan orang yang disayangi oleh Allah pasti dia akan beruntung dunia, beruntung akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan agama senantiasa mengingati kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Sejauh mana kita mengingati akhirat dalam kehidupan kita, sejauh itu pula akan datang rasa ringan, rasa gembira dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengingati akhirat, maka Allah akan kasih kepahaman kepada kita mengenai agama ini. Sejauh mana kita lalai kepada akhirat dan mengenai agama ini, sejauh mana kita lalai kepada akhirat dan senantiasa kita jadikan pikir kita dunia, sejauh itu pula kita akan jauh dari kepahaman agama yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan agama ini dengan senantiasa doa kepada Allah, karena doa adalah senjata orang-orang iman. Syaitan mengganggu kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Fitnah datang dari segala arah untuk membelokkan kita dari jauh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa doa siang dan malam agar Allah tolong kita, jaga kita, luruskan kita, sehingga kita mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan agama dengan senantiasa ingat kepada Allah, karena amalan yang tidak ingat kepada Allah bukanlah amalan agama lagi. Kalau perkara-perkara ini kita jaga, maka tiba-tiba amal agama akan menjadi lezat kita rasakan, menjadi nikmat kita rasakan, menjadi mudah untuk diamalkan, menjadikan barokah dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan umat, sehingga kita di dunia penuh dengan barokah, mati pun penuh dengan rahmat, masuk kubur pun jadi pertamanan surga, di padang mahsyar pun
kita akan duduk di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, minum telaga Kautsar, dan kemudian kita akan masuk dalam surganya Allah SWT dengan mendapatkan ridhonya Allah. Itulah cita-cita yang sebenarnya yang mesti kita pikirkan. Ada sekelompok tokoh-tokoh Arab berkumpul di depan Ka'bah. Maka sebagian mereka mengatakan, saya ingin ini dan itu. Saya ingin jadi pemimpin. Saya ingin jadi ini. Ingin jadi itu. Tetapi waktu Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu hadir, mengatakan, kalau saya ingin satu saja. Saya ingin sebelum saya mati, sebelum saya meninggalkan dunia ini, dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah SWT. Maka tidak ada masalah yang lebih besar yang kita hadapi melebihi dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita ini akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kesulitan dalam kubur kita, kesulitan-kesulitan selama-lamanya. Maka tidak ada yang lebih penting melebihi bagaimana supaya kita diampuni oleh Allah. Kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan perbanyak amal sebanyak-banyaknya. Innal hasanati yudhina sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan ada kunci satu lagi yang lebih penting kita perhatikan supaya kita bisa mengamalkan agama ini, yaitu seperti yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ala dzin khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu amal agama menurut temannya. Hendaklah dia berpikir siapa temannya. Kalau kita senantiasa berteman dengan orang-orang baik, orang-orang pikir agama, orang-orang ahli masjid, anak-anak kita pun kita ajak bergabung dengan orang-orang yang soleh, mendekat dengan orang-orang yang ahli ilmu, maka ini tanda-tanda kita akan menjadi baik, akan beruntung. Tetapi kalau kita atau anak-anak kita berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, maka ini adalah bahaya besar. Dikatakan oleh para ulama, bila orang itu bersama dengan orang-orang soleh, bagaimana dia tidak menjadi soleh? Maksudnya sangat dekat dia akhirnya jadi soleh. Tetapi kalau orang itu bersama orang-orang jahat, bagaimana tidak jahat? Lama-lama akan menjadi jahat juga. Ini adalah peringatan dari para ulama, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Manusia itu amalannya menurut temannya. Maka hendaklah kita berpikir, berteman dengan siapa. Para sahabat radhiyallahu an mendapat kemuliaan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja setelahnya, karena terletak pada namanya sahabat. Karena mereka itu berteman dengan orang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in menjadi orang-orang hebat, orang-orang mulia, karena mereka berteman dengan para sahabat radhiyallahu an. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, maka akan mudah jadi baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, na'udzubillah, bisa-bisa kita jadi orang yang tidak baik juga. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itulah sedikit yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT jadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, agar akhirat kita
mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin.